Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023. Mari saudaraku, dimanapun saat ini kita berada, kita mau sejenak datang kepada Tuhan untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan sebentar lagi. Mari bersama-sama kita satu di dalam doa kita. Ya Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami terpukau oleh cinta kasih Tuhan. Kasih yang terus ada bersama kami, yang memampukan kami untuk terus memiliki kehidupan bersama dengan Engkau. Maka sebelum kami memulai segala aktivitas kami hendak menggumulkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi tuntunan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pasti setiap kita memiliki yang namanya Alkitab. Ya, mungkin ada Alkitab yang model terbaru seperti yang keluaran sekarang ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan terjemahan baru versi yang kedua ya. Atau masih punya ada yang seperti ini, ada yang modelnya nanti ada buku pujiannya, ada yang punya anak-anak itu ada gambarnya, dan masih banyak lagi. Nah, melihat Alkitab yang kita miliki, sebenarnya bagi setiap kita, apa makna dari Alkitab yang kita miliki? Bagi orang percaya, Alkitab dikatakan sebagai firman Tuhan. Bagi orang percaya, Alkitab juga dimaknai sebagai petunjuk dari sebuah kehidupan. Alkitab juga dipercaya sebagai buku penting sebab di sana ada sabda Tuhan yang hendak dikatakan kepada setiap kita di masa kini. Makna-makna itu kita dapatkan ketika kita memiliki atau ketika kita menemukan perjumpaan berkoneksi dengan Tuhan lewat pembacaan Alkitab kita. Sehingga Alkitab itu benar-benar kita maknai menjadi bagian terpenting bagi kehidupan orang percaya. Tetapi sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak mau membaca Alkitab, yang tidak pernah setuju dengan isinya, maka Alkitab hanya dipandang sebagai buku yang tebal, buku yang membebani, yang harus dibawa, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai orang Kristen, terlebih sebagai orang percaya, apa makna Alkitab bagi saudara dan saya? Hari ini kita menggumulkan tentang bagaimana firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, bagaimana firman Tuhan itu menjadi sebuah bagian penting untuk membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Mari bersama kita membuka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab hari ini memperlihatkan kepada setiap kita tentang bagaimana Tuhan yang sedang menegur bangsanya, umat Israel, dan Tuhan memakai seorang nabi bernama Yeremia. Namun mendengar apa yang diserukan oleh Yeremia yang merupakan perkataan Tuhan, apa yang menjadi respon dari bangsa Israel? Ternyata mereka lebih memilih untuk menyembah dewa Baal. Sebuah kondisi yang memperlihatkan tentang keburukan umat Israel yang lalai terhadap kasih Tuhan. Sehingga ketika firman itu diberikan dengan teguran yang tegas, mereka meresponinya dengan mencemooh. Bahkan Yeremia harus menangis ketika melihat dan juga mendengar respon dari umat Israel. Bahkan bukan hanya umat Israel, para pemimpinnya pun juga sama dengan mengatakan, "Hei, jangan gunakan firman Tuhan untuk mengatakan tentang teguran ini. Jangan mengatasnamakan Tuhan." Artinya mereka tidak memahami bahwa Yeremia dipakai Tuhan untuk menegur mereka. Sayangnya mereka justru memilih untuk hidup sesuai dengan cara mereka sendiri. Teguran-teguran itu yang digunakan Allah untuk membentuk mereka, mereka justru mentertawakan. Artinya mereka tidak menghargai bagaimana Allah sedang menegur mereka. Nah, maka pada bagian ini menjadi satu bagian yang memperlihatkan kepada kita, seharusnya firman Tuhan itu menjadi sebuah hal yang penting bagi orang-orang percaya. Sebab di dalam Alkitab
Di sana terdapat berbanyak sekali teguran-teguran Allah bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk berperilaku di dalam kehidupan ini. Maka Alkitab ini menjadi bagian penting bagi orang-orang percaya. Sebab di sana ada teguran, ada nasihat, ada penghiburan, ada penguatan yang Tuhan hendak beri kepada setiap kita. Maka hari ini kita diajak untuk melihat kembali apa makna Alkitab di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar buku yang tercetak tebal, bukan buku yang untuk landasan tidur, tetapi Alkitab ini menjadi salah satu kekuatan bagi setiap kita. Sebab di dalam Alkitab ada firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bukan hanya menguatkan kita, menegur, tetapi juga membentuk kita menjadi umat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mungkin ketika kita membaca Alkitab, kita menemukan teguran. Dan ketika kita menerima teguran, kadang mungkin hati kecil kita menolaknya. Bisa dikatakan atau bisa diumpamakan, firman Tuhan itu sama seperti sebuah obat yang awalnya mungkin terasa pahit, terasa tidak menyenangkan. Tetapi ketika kita berusaha untuk menerimanya, mencernanya, betapa luar biasa khasiat bagi kehidupan kita. Maka demikianlah juga dengan Alkitab. Alkitab menjadi obat bagi kehidupan kita, menjadi salah satu cara kita menyelesaikan kehidupan kita, pergumulan kita. Alkitab mengandung banyak teguran yang membuat hati kita harus terluka. Tetapi luka itu sebenarnya menuntun kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kepada setiap kita untuk kembali memaknai Alkitab yang berisi tentang firman Tuhan itu untuk menjadi bagian yang penting di dalam pertumbuhan iman kita. Mari bersama-sama terus membaca Alkitab sehingga kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Mari bersama-sama kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur ketika Tuhan boleh menegur kami. Biarlah kami memproses kehidupan kami supaya kami benar-benar tunduk di bawah kuasa Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan, ajarlah kami supaya firman-Mu ini bukan hanya kami pahami, tetapi juga kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, mampukanlah setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Sampai jumpa.